Akhirnya kau rasakan juga apa yang aku rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Angkat dong Mas. Ucapku panik karena sedari tadi aku menelpon Mas Gibran tidak diangkatnya. Ku telepon sekali lagi. Aku berharap kali ini dia menjawab. Alhamdulillah, batinku lega karena panggilanku akhirnya dijawab. Halo, ada apa? Namun betapa terkejutnya aku karena yang menjawab seorang perempuan. Ini siapa? Mana Mas Gibran? Ucapku. Emosiku langsung tersulut. Aku langsung berpikir yang bukan-bukan. Oh, Mas Gibran lagi sama aku. Dia lagi tidur. Kelelahan, soalnya kami habis. Ucap wanita itu menggantung. Apa maksudmu? Apa yang habis kalian lakukan? Tanyaku geram dan emosi. Cepat kasih tahu Mas Gibran. Kalau anaknya sakit. Dia kritis. Butuh ayahnya. Ucapku dengan suara bergetar. Aku bersusah payah menahan air mata sekaligus emosi. Oh, anakmu sakit ya? Sebentar. Mas, istrimu nelpon. Katanya anak kalian sakit. Apa kamu mau ke sana? Terdengar perempuan itu memanggil Mas Gibran. Aduh, aku capek banget. Besok saja. Yang penting sudah dibawa ke rumah sakit kan? Gak kusangka ternyata itu jawaban suamiku. Kamu dengar sendiri kan bagaimana jawaban Mas Gibran? Dia itu kelelahan banget. Soalnya tadi kami sampai 5 kali. Ya udah ya, aku juga capek nih. Aku mau tidur. Wanita itu langsung mematikan sambungan telepon secara sepihak. Aku frustasi, benar-benar frustasi. Aku serasanya sudah kehabisan kesabaran. Kenapa bisa kamu setega ini sama anak kita, Mas? Ku genggam erat ponsel ini, hingga rasanya akan pecah. Sabar. Sabar, Naira, sabar. Aku berusaha menguatkan diri ini. Fokus saja pada putrimu. Kasihan dia kalau kamu marah. Nanti malah dia tidak terurus. Gumamku lagi dalam hati. Berusaha menasehati diri sendiri. Elisa sayang, bertahan nak. Kamu pasti bisa melewati semua ini. Kamu pasti kuat. Elisa memang punya penyakit epilepsi. Tadi tiba-tiba dia kejang saat bermain. Dan mungkin ia terjatuh, lalu terbentur meja. Aku benar-benar sangat khawatir. Aku takut sekali. Karena dia benar-benar kritis saat ini. Dokter, bagaimana anak saya? Tanyaku dengan air mata yang sudah berlinang. Saat ini, adik Alisa masih kritis, Bu. Mohon doanya ya. Semoga dia segera melewati masa kritisnya. Kami akan pindahkan ke ruang ICU. Jawab dokter. Aku semakin lemas. Putriku juga belum bisa melewati masa kritisnya. Ya Allah, selamatkanlah putriku. Doa itu tak terputus dari mulutku ini. Aku terus berzikir, memohon perlindungan dan pertolongan. Maaf Bu, apa ibunya Elisa? Aku yang masih tertidur dibangunkan oleh suara perawat. Aku tertidur di kursi tunggu di depan ruang ICU. Ya suster, saya ibunya Elisa. Kenapa anak saya? Mari kesini sebentar Bu, jawab suster itu. Perasaanku udah gak enak, benar-benar gak karuan. Ibu Naira ya? Ternyata dokter sudah menungguku. Iya, saya sendiri. Ada apa dokter? Tanya aku tidak sabar. Mohon maaf Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, adik Elisa tidak bisa diselamatkan. Adik Elisa meninggal dunia. Rasanya, duniaku runtuh. Tak salahkah aku mendengar kabar ini? Dokter jangan bercanda. Dokter pasti salah kan? Pasti bukan Elisa anakku. Ucapku. Maaf Bu, tapi memang adik Elisa, anak ibu. Jawab dokter. Elisa. Tak dapat lagi air mata ini kutahan. Aku langsung menerobos masuk ke ruang ICU. Semua alat-alat
yang menempel di tubuh Elisa satu persatu dilepas. Aku yang masih ditahan oleh beberapa perawat hanya bisa berteriak, "Elisa, jangan tinggalin mama!" Teriakku. "Suster, jangan tutup, suster, jangan, anak saya masih hidup." Aku terus meracau. Aku belum bisa menerima kepergian Elisa. "Maaf Bu, Ibu yang sabar ya." Suster terus mendorong ranjang Elisa entah mau dibawa kemana. Aku yang lemah malah tak sadarkan diri. Aku baru tersadar entah berapa lama. Jenazah Elisa sudah dimandikan dan siap diantarkan ke rumah kami. Aku hanya sendirian. Iya, aku hanya sendirian. Tak ada satupun keluarga yang mendampingiku. Karena aku punya suami tapi dia tidak peduli. Sesampainya di rumah kami, aku yang membuka pintu itu sendiri. Ya, aku memang tidak punya siapapun di sini. Aku yatim piatu. Aku tak tahu siapa keluarga orang tuaku. Aku dari panti asuhan. Ya, aku hanya seorang anak dari panti asuhan. Dan aku dinikahi oleh Mas Gibran. Tapi dulu kami saling mencintai, bukan karena ada paksaan dari siapapun. Aku gak nyangka kalau suamiku di saat-saat yang paling dibutuhkan seperti ini, dia malah sedang asik bersama wanita lain. Tega banget kamu, Mas. Aku mempersilahkan ia mengantarkan jenazah Elisa untuk membawa Elisa diletakkan di ruang tamu. Para tetangga yang menyadari ada ambulan ke sini langsung berdatangan. "Ada apa, Bu Nahira? Astagfirullah, innalillahi." Mereka saling bersahutan. Semuanya terkejut. "Ini Elisa?" tanya salah satu tetanggaku yang tak siapa. Aku tak sadar. Aku mengangguk pelan. Ya Allah. Dan setelah itu, ramailah para tetangga berdatangan untuk melayat. Mereka semua membantu untuk memakamkan Elisa. Mereka semua saling bekerja sama. Ada yang menyiapkan papan, menggali kubur, menyiapkan bunga, dan semua perlengkapan lainnya. Sementara aku tak mampu berbuat apapun. Aku hanya bisa duduk di sebelah jenazah Elisa. Hanya mampu beristighfar berkali-kali untuk menguatkan diriku sendiri. Maafkan Mama, Nak. Mama tidak bisa menolong kamu. Maafkan Mama. Dalam hati aku masih berharap bahwa ini semua hanyalah mimpi. Elisiana adalah putri pertama dari seorang Gibran Prakasa. Dia adalah putri yang kami nantikan selama ini. Tapi setelah dia ada di dunia ini, seolah ayahnya sendiri tidak menginginkannya. "Elisa," terdengar suara laki-laki berteriak. "Itu Mas Gibran." Aku langsung berdiri mencegahnya. Kuharamkan jenazah Elisa disentuh oleh Mas Gibran. "Apain kamu pulang? Pergi sana. Jangan sentuh jenazah anakku." Ucapku dengan marah. Aku tak ikhlas jika laki-laki ini mendekati jenazah Elisa. "Naira, maafkan aku, Naira. Aku ingin memeluk Elisa untuk terakhir kalinya, izinkan aku," ucap Mas Gibran. "Enggak. Tanganmu itu terlalu kotor untuk menyentuh Elisa. Jangan sentuh dia," ucapku tegas. Ku dorong tubuhnya dengan kuat hingga dia hampir terjatuh. Lalu kulap tangan ini dengan kain yang ada di sebelahku. Setelahnya kulemparkan kain itu ke arah Mas Gibran. "Sabar Bu Nairah, sabar," ucap seseorang menenangkanku. "Saya bisa sabar, tapi saya mau laki-laki ini pergi dari sini. Saya nggak sudi dia ada di sini," ucapku dengan tegas. Sehingga ada beberapa orang yang menarik Mas Gibran untuk keluar. Akhirnya, liang lahat untuk Elisa sudah siap. Kini saatnya putriku diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. "Jangan pikul kerandanya, aku tak rela," teriakku, karena aku melihat Mas Gibran hendak memikul keranda Elisa. "Ibu Naira, biarkanlah ayahnya melakukan ini untuk terakhir kali." "Biarkan," ucap seseorang. Setelah kulihat ternyata itu Pak Ustadz. "Tapi Pak Ustadz," ucapku. "Bu Naira, sabar Bu Naira. Berilah Pak Gibran kesempatan," ucap Ustadz itu dengan lembut.
Beliau adalah salah satu ustadz di tempat tinggal kami. Beliau terkenal ramah dan bijaksana. Akhirnya dengan terpaksa aku izinkan Mas Gibran memikul keranda Elisa. Akhirnya kami semua sudah sampai di tempat pemakaman umum. Keranda Elisa diturunkan. Mas Gibran menangis. Aku benci sekali melihatnya. Ingin ku maki dia saat ini, namun tak mungkin itu aku lakukan. Kasihan Elisa. Apakah dia menyesal? Aku rasa tidak. Pasti dia hanya akting karena sekarang banyak orang. Aku benci melihatnya. Aku menaburkan bunga untuk terakhir kalinya. Maafkan Mama Elisa, ucapku. Hampir saja aku tak mampu menopang beban tubuhku sendiri. Sabar Bu Naira, ucap tetanggaku, mereka sambil menopang tubuh ini agar tidak terjatuh. Selesai berdoa, semua para pelayat pulang. Kini hanya tinggal aku sendiri. Dan ada seseorang yang tak pernah aku harapkan kehadirannya. Dialah suamiku, ayahnya Elisa. Tapi sebentar lagi dia bukan jadi siapa-siapa lagi. Naira, ayo pulang, ucapnya. Pulanglah, tak usah pedulikan aku. Urusi saja sana gundikmu, teriakku. Naira, maafkan aku Naira, maafkan aku. Dia berlutut. Wajahnya tertekuk. Dia kelihatan merasa bersalah sekali. Namun aku tidak percaya. Pergilah, sebelum ku hajar kau. Aku berteriak dengan sangat keras agar dia pergi dari sini. Aku tak rela dia lama-lama di sini. Pergi, teriakku sekali lagi. Dia pun melangkah dengan ragu, namun akhirnya menjauh. Elisa, maafkan Mama nak. Mama gagal menjadi ibu. Ku elus nisan Elisa. Ku tahu ini tak ada gunanya. Tapi hatiku benar-benar hancur. Aku kehilangan separuh jiwaku. 10 tahun menikah dengan laki-laki yang bernama Gibran. Rasanya aku tak pernah bahagia. Tapi sejak ada Elisa 5 tahun terakhir, semua berubah. Hari-hariku begitu bahagia. Tapi sekarang kebahagiaan itu sudah diambil oleh sang pemiliknya. Ya Allah, aku tahu ini jalan yang terbaik untuk Elisa. Kuatkanlah aku dan sabarkanlah aku. Akhirnya, aku kuatkan kaki ini untuk melangkah pulang. Sesampainya di rumah, aku lihat mobil laki-laki itu masih ada di sana. Apa yang kamu lakukan di rumah ini? Pergi dari sini. Aku tak sudi kamu di sini lagi. Setelahnya aku masuk ke kamar. Kemudian, kulemparkan semua baju-bajunya keluar. Naira, Naira, hentikan Naira, teriak Mas Gibran. Gak, aku gak mau berhenti. Sebelum kamu pergi dari sini, aku gak mau kamu ada di sini lagi. Pergi. Aku terus berteriak dengan air mata yang sudah berlinang. Naira, dengarkan penjelasanku, ucapnya. Apa yang perlu dijelaskan semua sudah jelas. Aku tak butuh penjelasanmu. Pergi dari sini. Aku mengatakannya dengan sangat tegas sambil menunjuk ke arah luar. Naira, diam. Aku berteriak agar dia berhenti bicara. Laki-laki itu akhirnya keluar. Dia berjalan dengan lesu. Setelah dia benar-benar keluar dari rumah ini, kututup pintunya dan kukunci dari dalam. Aku terjatuh di lantai. Tenagaku benar-benar habis. Kamu jahat banget, Mas. Kamu tega sama kami. Aku minta kamu pulang. Karena anak kamu sedang sakit. Tapi kamu malah memilih bersama perempuan itu. Sekarang anakmu meninggal, baru kamu sok sedih. Dasar laki-laki tidak berguna. Ayah tidak bertanggung jawab kamu, ucapku. Aku benar-benar marah dan sangat kecewa pada Mas Gibran. Dia keterlaluan dan jahat sekali. Selama ini aku berusaha bersabar menemaninya dari susah maupun senang. Tapi apa yang dia berikan kepadaku malah pengkhianatan. Sebenarnya aku sudah lama curiga kalau dia selingkuh. Tapi aku berusaha menepis pikiranku sendiri. Hingga akhirnya, kemarin, semua kecurigaanku benar adanya. Seminggu sudah setelah kepergian Elisa.
Laki-laki itu sama sekali tak pulang. Lagi pula aku tidak mengizinkannya. Dia datang lagi hari ini. Namun dia datang dengan seorang perempuan di sampingnya. Mau apa kamu kembali ke sini? Aku kan sudah mengusirmu. Tak punya muka kamu datang ke sini lagi. Ucapku. Tenang Naira. Izinkan aku masuk. Ucapnya. Akhirnya terpaksa aku izinkan dia masuk. Perempuan itu duduk dengan sangat sombong. Gayanya sok jijik sekali duduk di sofaku. Kalau nggak mau duduk, nggak usah duduk. Bentakku. Aku risih sekali melihat tingkahnya. Naira sabar, ucap Mas Gibran. Naira, maksud kedatanganku dan Winda. Aku meminta izin untuk menikah lagi. Dia Winda yang waktu itu mengangkat teleponmu. Kami sudah lama berhubungan. Makanya kami ingin meresmikan hubungan kami. Lagi pula ini sudah 1 minggu kan setelah kepergian Elisa. Aku minta izin ke kamu. Laki-laki itu berucap benar-benar tidak tahu malu. Hah? Untuk apa meminta izin? Bukankah kalian sudah berbuat lebih dari itu? Kenapa sekarang baru mau menikah? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Ucapku. Kami tahu kami salah. Dan sekarang kami mau bertobat. Izinkan aku untuk menikahi dia. Sekali lagi laki-laki itu memohon. Perlukah izinku? Kalian berselingkuh saja tidak meminta izinku. Kenapa sekarang? Dasar. Kalian ini benar-benar gak punya muka lagi ya? Kataku semakin emosi. Naira, aku mohon Naira. Izinkan kami. Itu saja yang aku butuhkan. Ucap Mas Gibran. Tidak usah meminta izin. Kamu ceraikan saja aku, lalu menikahlah dengan dia. Aku gak sudi dimadu. Jawabku. Enggak Naira, sampai kapanpun aku gak akan menceraikan kamu. Tegas laki-laki itu berucap. Egois kamu. Kamu sudah berselingkuh. Bahkan kamu membiarkan anakmu yang kritis. Dan sekarang, baru seminggu anakmu dikubur, kamu membawa perempuan lain dan meminta izin untuk menikahi dia. Sekarang aku minta cerai juga tidak kamu berikan. Kamu benar-benar egois ya, ingin menang sendiri. Dasar laki-laki pecundang, umpatku kesal. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang jelas aku sudah meminta izin darimu untuk menikahi Winda. Dia masih saja tidak tahu malu. Terserah kamu, yang jelas aku akan memperjuangkan hakku sampai titik darah penghabisan. Pergi dari sini. Segera kuusir kedua orang tidak tahu malu itu. Ayo mas, pergi mas. Perempuan itu merengek sambil menarik tangan Mas Gibran. Pergi. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Teriakku. Langsung kututup pintunya. Ketika aku menoleh, aku langsung melihat foto Elisa. Foto itu menunjukkan wajahnya yang ceria dan tersenyum. Sayang, ayahmu benar-benar tidak punya otak. Teganya dia melakukan ini di hari ke-7 kepergianmu. Kupeluk foto itu dengan erat. Aku menangis lagi. Besoknya, ada seseorang yang mengirimiku sebuah foto pernikahan. Dan di sana terpampang jelas wajah suamiku beserta perempuan yang dibawanya kemarin. Jadi mereka benar menikah. Tapi aku yakin pasti mereka hanya menikah siri. Kamu secepatnya harus bisa mengurus perceraianmu. Supaya kamu terbebas dari laki-laki pecundang seperti Gibran itu. Aku berucap pada diri sendiri. Aku masih berusaha menenangkan diriku ini karena kehilangan anak. Tapi dengan teganya, suamiku malah semakin menyakiti aku. Segera aku matikan ponselku agar tak ada lagi orang-orang yang mengirimiku foto tidak jelas. Tapi malam harinya, kedua orang tidak tahu malu itu datang lagi ke sini. Mau apa kalian ke sini? Kalian tidak puas sudah menyakiti aku? Bentakku. Bukan begitu. Kami sudah menikah. Jadi, tak masalah kan? Aku membawa Winda ke sini. Jawab Mas Gibran. Kamu benar-benar gak punya malu ya, Mas? Tega ya kamu? Sudah menyakiti aku, membiarkan anak kita. Terus sekarang kamu menikah lagi dan membawa perempuan ini ke sini? Di mana otakmu, Gibran?
Sebagai laki-laki, kamu itu benar-benar gak pantas. Benar-benar gak pantas. Sampai kapanpun, aku tak akan pernah mengizinkan kalian berdua tinggal di sini. Kuharamkan kalian menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Pergi. Tutup mulutmu, Naira. Kamu tak berhak mengusir kami. Ini rumahku. Aku yang lebih berhak. Kalaupun ada yang pergi dari sini, itu kamu, bukan aku dan Winda, ucap Mas Gibran. Baik, aku akan pergi dari sini. Aku gak akan pernah kembali lagi. Dan akan kuusahakan kita akan segera bercerai. Aku menjawabnya dengan sangat tegas. Tak kutunjukkan rasa takut atau khawatirku. Langsung aku masuk ke dalam kamar. Ku ambil baju-bajuku. Kemudian, ku tinggalkan rumah ini. Aku harap kamu gak akan pernah lupa sama janjimu yang akan memberikan rumah ini untukku. Tapi ya sudahlah. Aku yakin orang yang sudah ingkar janji pasti akan mendapatkan balasannya sendiri. Sejak hari itu, Naira pergi jauh dari kota itu. Dia ingin memulai hidup yang baru. Untuk saat ini, dia belum bisa menceraikan suaminya. Sulit baginya, apalagi dia tak punya biaya. Ya, Naira hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Selama ini dia hanya fokus mengurus rumah dan anaknya. Itu pun atas permintaan suaminya. Tapi Naira bukan wanita yang lemah dan bodoh. Setelah ini, dia akan mencari pekerjaan dan memulai hidup barunya sendiri. Meskipun dia hanya lulusan SMA, tapi otaknya cukup cerdas. Setelah 3 hari mencari pekerjaan, akhirnya dia diterima di sebuah kantor. Memang bukan kantor yang besar, hanya kantor kecil yang bergerak di bidang agensi. Dengan tekun, Naira bekerja di sana. Yang dipikirkan sekarang, supaya bisa menyambung hidup. Sementara, kehidupan Winda dan Gibran. Untuk 1 bulan pertama, mereka merasa bahagia. Seperti saat mereka masih berselingkuh dulu. Namun itu tidak berlangsung lama. Hanya sebulanan saja mereka merasakan bahagianya berumah tangga. Dan sekarang hanyalah pertengkaran yang ada di dalam rumah itu. Winda yang memang basic pelakor, tidak mau bersusah payah mengurus suami. Dia tidak mau membereskan rumah, tidak mau membuatkan sarapan, atau mencuci pakaian suaminya. Dia maunya enak, tidak mau hidup susah atau repot dengan pekerjaan rumah. Sehingga, dalam sehari saja pengeluaran Gibran bisa mencapai 1 juta rupiah. Karena perempuan itu selalu beli makanan di luar dengan harga yang cukup lumayan. Gibran sebenarnya mampu saja untuk hal itu. Tapi kalau setiap hari begitu, gajinya akan habis untuk memenuhi kebutuhan saja. Dia tak bisa menabung sama sekali. Tidak seperti saat bersama Naira dulu. Naira sangatlah hemat. Tapi dia tetap merawat tubuhnya. Dia juga selalu membersihkan rumah. Naira juga pandai menabung. Bahkan, mereka sudah punya rumah, mobil, dan beberapa hektar tanah selama pernikahan. Itu semua karena kepandaian Naira. Winda, cobalah berhemat. Kita bisa bangkrut kalau begini terus cara hidupmu. Ucap Gibran sudah tak bisa tahan lagi. Apa sih mas? Aku hidup sama kamu mau enak dan bahagia. Masa aku disuruh hemat? Winda, bukan begitu maksudku. Aku tahu aku mampu. Tapi kalau begini terus, aku gak bisa nabung. Kita untuk masa depan nanti pakai apa? Sementara, aku gak mungkin bekerja terus. Ada masa pensiunku. Ucap Gibran lagi. Benar ya kata orang? Sebelum dapat saja, semua yang aku minta dituruti. Giliran sudah dapat, kamu malah mengekangku begini. Winda langsung meninggalkan Gibran yang belum selesai bicara dengannya. Kamu mau kemana? Tanya Gibran, karena melihat Winda sudah rapi dengan baju barunya. Aku mau pergi sama teman-temanku, jawab Winda ketus. Dia tak pedulikan izin dari suaminya dapat atau tidak. Dia langsung pergi begitu saja. Di luar, Winda sudah menunggu. Dia sudah siap. Dia sudah siap untuk menerima Gibran. 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 Dia sudah siap untuk menerima Gibran.
Winda bukan bertemu dengan teman-temannya seperti biasa, melainkan dia menemui seorang pria yang selama ini menjadi selingkuhannya. Tapi bagaimana ya sebutannya? Sebenarnya pria itu lebih dulu kenal dengan Winda, bahkan menjalin hubungan lebih lama daripada dengan Gibran. Jadi sebenarnya yang selingkuhan itu laki-laki itu atau Gibran? Kalian bisa menyimpulkan sendiri. Selama ini dengan Gibran, Winda memang menyukainya dan karena Gibran juga banyak uang. Kalau dengan pria itu, Winda bukan hanya menyukainya, tapi juga mencintainya. Ya, cinta Winda sebenarnya hanya untuk pria itu, bukan untuk Gibran. Pria itu hanya laki-laki biasa bergaji UMR, tentu tidak sebanding dengan Gibran. Ya mungkin boleh dibilang, Winda hanya memanfaatkan Gibran dalam segi uangnya. Kamu kenapa sayang? Kelihatan bete sekali. Tanya kekasih Winda itu. Iya gimana aku nggak bete? Menikah ingin bahagia, malah aku disuruh hemat. Mana aku disuruh ngerjain pekerjaan rumah juga. Aku kan nggak bisa seperti itu. Aku rasanya ingin cerai saja dari dia. Jawab Winda dengan raut wajahnya yang cemberut. Aduh, jangan dong. Kalian baru menikah. Kamu belum dapat apa-apa. Kamu harus bisa mendapatkan rumah dan semua hartanya. Itu baru Winda yang cerdas. Bujuk pria itu. Ya, dia memang pandai sekali merayu dan membujuk Winda. Iya, tapi aku masih bingung gimana caranya. Aku nggak mungkin dong membujuk dia untuk membalik nama semua surat-suratnya. Itu pasti bukan hal yang mudah. Dia belum terlalu bucin sama aku, jadi nggak gampang. Pria itu terlihat berpikir menanggapi ucapan Winda. Kamu tenang saja, aku punya 1000 cara untuk menaklukkan laki-laki itu. Tapi sekarang aku butuh sesuatu dari kamu. Ucapnya genit seperti biasanya. Aduh, ya sudah, aku milikmu. Kalau Gibran hanya sebagai selingan saja. Akhirnya mereka berdua bertukar peluh. Ya begitulah seorang Winda. Pagi ini bersama siapa, nanti malam bersama siapa. Menjijikkan sekali. Dan Gibran malah lebih memilih wanita seperti itu daripada wanita yang bisa menjaga kehormatannya seperti Naira. Beberapa hari kemudian, Winda bersama kekasihnya datang ke orang pintar. Ya mereka berniat untuk mengguna-guna Gibran, supaya Gibran mau menyerahkan seluruh hartanya ke Winda. Kamu yakin rencana ini berhasil? Tanya Winda. Tenang saja, dukun ini sudah sangat terkenal. Pasti dia mudah menaklukkan Gibran. Apalagi suamimu itu gak pernah ibadah kan? Mudah sekali baginya untuk menyerang Gibran. Jawab kekasih Winda. Oke, aku setuju. Mari. Dengan bersemangat, Winda mengikuti langkah kekasihnya. Mereka berdua menyampaikan keinginannya seperti apa ke dukun itu. Oke, saya akan mengerjakannya, tapi kalian harus siapkan mahar sekian. Ucap dukun itu memberi syarat. Tanpa ragu keduanya langsung mengiyakan, karena memang sudah disiapkan sebelumnya. Mahar yang cukup besar itu diserahkan. Lalu dukun itu merapalkan mantranya. Dan tak lama, ini. Campurkan air ini ke makanan orang itu. Dan dia akan menuruti semua perkataanmu. Winda dengan senang menerima benda kecil itu yang berisi cairan. Cairannya hanya berwarna bening seperti air putih biasa. Sesampainya di rumah, ia segera memasak untuk suaminya. Padahal hal itu tak pernah dia lakukan sebelumnya. Kamu masak sayang? Tanya Gibran merasa senang. Iya, ini masakan spesial dariku untuk kamu. Dihabiskan ya sayang, ucap Winda sambil mengelus pipi suaminya. Pasti aku habiskan. Aku senang sekali kamu masakan, jawab Gibran. Sama sekali laki-laki itu tidak curiga. Dia dengan lahap memakan sup ayam itu. Winda hanya bisa tersenyum sinis memandanginya. Dalam hatinya begitu bahagia karena apa yang dia inginkan akan segera terwujud. Besoknya,
Tiba-tiba Gibran berubah. Dia terlihat seperti orang linglung. Winda yang sudah mengetahui reaksi ini langsung bertanya pada Gibran. "Sayang, apa kamu mau menuruti semua permintaanku?" Dengan patuh Gibran mengangguk. "Aku mau semua hartamu dibalik nama atas namaku. Bisa kan?" Dan dengan patuh lagi Gibran mengangguk. Tak butuh waktu lama, hanya butuh beberapa minggu saja. Apa yang diinginkan Winda sudah terwujud. Tapi seperti ada yang salah. Winda yang tadinya sehat, kini berubah gampang sakit. Dan dia dengan mudah juga menandatangani sebuah surat yang dia tidak tahu itu apa. Kertas-kertas yang cukup banyak itu diserahkan oleh kekasihnya, dan Winda menandatanganinya dengan sadar. "Ini apa sayang?" tanya Winda. "Ini bukan apa-apa. Sudahlah kamu istirahat saja." Setelah mendapatkan surat-surat itu, kekasih Winda langsung pergi. Tak lupa dia tersenyum tipis dulu. Banyak makna di balik senyum tipis itu. Tanpa Winda ketahui ternyata apa yang mereka lakukan selama ini membutuhkan tumbal. Dan yang ditumbalkan oleh kekasih Winda adalah Winda sendiri. Iya, karena syarat agar bisa melakukan ini adalah menumbalkan orang yang disayanginya. Dan orang yang disayanginya adalah Winda. Memang benar-benar gila. Demi harta, pria itu melakukan apapun. Sekalipun dia mengorbankan kekasihnya sendiri. Bukan hanya Winda yang akan diambil. Gibran pun juga. Karena Winda juga harus mengorbankan salah satu orang yang dia sukai, yaitu Gibran. Dan asal kalian tahu bahwa kekasih Winda yang menginginkan harta Gibran, itu makanya dia menyuruh Winda melakukan itu supaya bisa mendapatkan harta Gibran. Dan sekarang, dia meminta tanda tangan Winda sebagai ahli waris jika Winda meninggal dunia. Ya, semacam surat wasiat. Benar-benar licik bukan seorang kekasih Winda? Nama pria itu adalah Aryo. Dalam beberapa bulan, apa yang Aryo inginkan benar-benar sudah terwujud. Dia sudah berhasil mendapatkan surat wasiat itu. Kondisi kesehatan Gibran dan Winda semakin menurun. Jika diperiksa di rumah sakit hanyalah penyakit biasa. Ia hanya demam biasa. Tapi keduanya benar-benar lemas, tidak punya tenaga, sehingga harus dirawat. Namun, karena Aryo tidak mau mengeluarkan uang, akhirnya mereka dibawa pulang. Tidak ada yang merawat keduanya. Hingga akhirnya, pasangan suami istri itu meninggal dunia seminggu setelah dipulangkan ke rumah. Para tetangga sangat terkejut, karena tidak menyangka kalau keduanya akan pergi secepat ini. Aryo menjadi orang yang paling bahagia di sini karena sudah bisa mendapatkan apa yang dia mau. Namun tanpa dia sadari bahwa apa yang dia lakukan akan terus meminta tumbal. Dia sengaja tidak datang ke dukun itu lagi, supaya terhindar dari apa yang dia takutkan. Tapi mau sejauh apapun dia menghindar, dia akan tetap dikejar. Aryo segera menjual semua aset-aset Gibran, lalu pindah ke kota lain, dengan tujuan agar terlepas dari masa lalu dan dia bisa memulai hidup yang baru. Di kota lain, dia malah bertemu dengan Naira. Dia menyukai Naira yang sederhana dan pekerja keras. Ya, Aryo tidak mengenal Naira sama sekali. Dia tidak tahu kalau Naira masih ada hubungannya dengan masa lalu. Naira yang menganggap Aryo adalah pria yang baik, memberinya kesempatan untuk mengenalnya lebih jauh. Kalau Naira sendiri sudah tahu kabar Gibran yang meninggal dunia, dia lega karena dengan itu dia tak perlu susah-susah mengajukan perceraian. Dia hanya perlu menunggu setahun saja ternyata. Naira yang tidak tahu sama sekali bagaimana masa lalu Aryo, menerima dengan baik pria itu. "Nay, apa kamu mau menikah denganku?"
Tanya Aryo. Menikah denganmu? Apa ini tidak terlalu cepat? Tanya Naira ragu. Aku sangat mencintaimu, Nay. Kenapa harus lama? Kalau cepat kita bisa lakukan. Jawab Aryo. Aku pikir dulu ya Aryo. Aku masih butuh waktu. Lagi pula belum lama ini kan suamiku meninggal. Jadi aku masih butuh waktu lagi. Jawab Naira. Baiklah, aku akan kasih kamu waktu. Tapi jangan terlalu lama ya. Ucap Aryo. Naira pun mengangguk. Hanya waktu setengah tahun saja, Aryo bisa menikmati harta-hartanya itu. Dan kini dia sudah merasakan dampak dari perbuatannya itu. Tubuhnya mudah sakit. Berobat pun tak ditemukan penyakitnya apa. Aryo mulai panik. Karena hal ini sama persis seperti apa yang dialami oleh Gibran dan Winda dulu. Ingin Aryo datang ke dukun itu lagi, tapi dia sangat takut. Hingga akhirnya dia berusaha berobat ke sana kemari. Hingga hartanya habis separuh. Tapi tidak ada hasil. Dia tetap saja tidak bisa sembuh. Bahkan niatnya untuk menikahi Naira sampai terlupakan. Dan perempuan itu tentu saja merasa Aryo hanya mempermainkannya saja. Waktu terus berlalu, kesehatan Aryo semakin memburuk. Hartanya juga tinggal sedikit. Dia sebenarnya masih punya keluarga, tapi dia sudah memutuskan hubungan keluarga itu sejak lama. Karena dia merasa tidak diperlakukan dengan adil oleh orang tuanya sendiri, sehingga dia pergi dari rumah. Untunglah, setelah ini Aryo tidak membawa siapapun tentang apa yang dia lakukan di masa lalu. Tidak membawa Naira ataupun pihak keluarganya. Kesehatan Aryo semakin memburuk, hingga akhirnya malam itu dia menghembuskan nafas terakhirnya. Di rumah yang dia tempati seorang diri, tidak ada yang tahu. Naira yang merasa khawatir karena sudah berminggu-minggu tidak diberi kabar oleh Aryo, berniat untuk datang ke rumah Aryo. Berkali-kali Naira mengetuk pintu, tidak ada jawaban dari dalam, dan terciumlah aroma busuk yang menyengat. Pikiran Naira sudah gak karuan, dia segera mencari bantuan. Dan tetangga sekitar rumah Aryo segera membantunya. Pintu itu didobrak. Dan betapa terkejutnya mereka, karena di dalam kamar Aryo sudah membusuk. Naira pun mengurusi pemakaman Aryo sampai selesai. Dia gak nyangka kalau laki-laki yang berniat menikahinya malah berakhir seperti ini. Naira kembali fokus dengan dirinya sendiri, bekerja untuk membahagiakan dirinya. 5 tahun berlalu, sekarang Naira sudah mendapatkan kebahagiaannya lagi. Dia dilamar oleh seorang pria. Pria itu adalah teman di masa lalunya. Teman sekolahnya dulu. Bagas namanya. Bagas memang laki-laki yang baik. Dia menerima Naira apa adanya dan menerima statusnya yang seorang janda. Kalau Bagas sendiri memang masih bujang. Di usia 35 tahun dia belum pernah menikah. Dan setelah dia bertemu Naira, teman lamanya, dia sangat menyukai wanita itu. Langsung saja tanpa basa-basi dinikahinya. Karena dulu dia pernah naksir dengan Naira, tapi gak berani mengungkapkan perasaan. Untunglah, di masa depan dia diberi kesempatan untuk mencintai Naira lebih serius. Yaitu menjadi suaminya, menjaganya, mencintainya sampai akhir hayatnya nanti. Oke Bunda, sekian kisah hari ini, semoga bisa diambil pelajaran yang berharga. Intinya, yang paling mencintaimu adalah orang yang tulus, bukan orang yang datang dengan modus. Tetaplah berperilaku baik, apalagi terhadap pasangan. Jangan pernah berniat untuk menyakitinya, karena doa sakit hatinya bisa menembus langit. Bunda-bunda semua jangan lupa bahagia ya. Semangat jika sedang bekerja ataupun sibuk dengan urusan rumah tangga. Jangan lupa tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.